Supreme Martial God Technique. Bab 2241-2250. Bab 2241 Seng Wuzong, Tetua Kedua. Tempat lain. Di hutan lebat dan dalam tempat Wu Yun dan ketiga penjaganya berada. Pelindung ketiga tidak menyadari ada orang yang mendekat. Matanya penuh ketakutan saat dia menatap Wu Yun yang tiba-tiba berhenti di depannya, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Saya pikir Wu Yun lah yang murung, tapi tiba-tiba dia menjadi marah lagi. Saya bahkan tidak berani bertanya lagi, saya sangat ketakutan hingga hampir berlutut di tanah. Untungnya, sebelum dia bisa berlutut, Wu Yun berkata langsung. Kami telah ditemukan. Ah, apakah kami telah ditemukan? Penjaga ketiga berseru kaget. Saat ini, suasana hatinya bisa dikatakan sangat rumit. Ada kelegaan dan ada ketakutan. Tapi ini adalah jenis ketakutan yang berbeda dari yang dia takuti saat menghadapi Wu Yun sebelumnya. Santai karena Wu Yun tidak marah, dan dia tidak perlu khawatir Wu Yun tiba-tiba menggunakan perjanjian tuan pelayan untuk membunuhnya. Takut karena Wu Yun mengatakan dia telah ditemukan. Dan sampai sekarang, dia belum memperhatikan adanya nafas. Dengan kata lain, orang yang menemukannya di depan pasti memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Di tempat seperti itu, kecuali orang-orang dari Seng Wuzong, mungkin mustahil orang sekuat itu muncul dari kekuatan lain. Dan bahkan jika ada kekuatan lain, selama mereka ada di sini, mereka pasti merupakan kekuatan bawahan Seng Wuzong. Apa yang harus saya lakukan, bos? Penjaga ketiga bertanya, mengapa kamu tidak lari cepat? Tidak perlu. Wu Yun menggelengkan kepalanya, dia masih berdiri di tempatnya, tak bergerak. Ada prajurit setingkat kaisar dewa di antara mereka, dan dia telah menangkap auramu. Kamu tidak bisa melarikan diri, tidak perlu. Tangkap, sudahkah kamu menangkap auraku? Penjaga ketiga berkata lagi dengan takut. Yang membuatnya takut bukanlah karena dia ketahuan, tapi Wu Yun akan marah padanya karena dia ketahuan dan diungkap. Bos, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Aku telah mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan auraku, tetapi kemampuanku hanya. Oke, diamlah, aku tidak bilang itu salahmu. Wu Yun memelototi ketiga penjaga itu dan berkata dengan dingin. Dimarahi. Dan saat dia selesai berbicara, ledakan tawa liar tiba-tiba datang dari depan. Haha, hahaha. Seperti yang diharapkan, kamu tidak dapat menemukan apapun bahkan jika kamu menerobos sepatu besinya, tidak perlu usaha untuk sampai ke sini. Dalam beberapa hari terakhir, aku mendengar bahwa aku, Seng Wuzong, mengirimkan hampir 60 orang untuk memburu. Dasar bajingan. Saya tidak pernah memikirkannya, tetapi saya tidak mendapatkan hasil sama sekali. Saya tidak menyangka bahwa saya akan ditabrak oleh saya yang lewat secara tidak sengaja. Aku hanya tidak menyangka, kamu, penjaga ketiga dari Sekte Xuanwu, haha, kamu sebenarnya pengkhianat. Saat dia selesai berbicara, sekelompok 20 orang muncul dari hutan lebat di depan. Dipimpin oleh seorang pria paruh baya berkulit putih, Wu Yun dan yang lainnya segera dikepung. Tidak ada keraguan bahwa meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka, dia sekilas mengenali Wu Yun. Tampaknya Seng Wuzong telah mentransmisikan penampilan Wu Yun ke dalam pikiran setiap kultivator di sekte dalam beberapa bentuk. Adapun ketiga pelindung ini, jelas sekali, dia juga berspekulasi bahwa kematian pelindung ketiga itu palsu. Itu adalah adegan antara pelindung ketiga dan Wu Yun. Mati suri. Sebenarnya itu adalah pemberontakan. Padahal, ngomong-ngomong, tebakannya bisa dikatakan penuh celah. Tapi saat ini, bagaimana dia bisa memikirkan celah? Sekte itu memberikan hadiah yang besar. Bahkan orang seperti dia sangat rakus akan imbalan sebesar itu. Namun, kata-katanya mengejutkan Wu Yun. Bukankah mereka seharusnya berada di sini untuk memburunya? Kenapa kamu bilang kita tidak sengaja bertemu satu sama lain? Tentu saja, keraguan Wu Yun dengan cepat dijawab oleh ketiga penjaga tersebut. Pelindung ketiga tidak memberitahu Wu Yun secara langsung. Saat dia melihat pria paruh baya berpakaian putih muncul, dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tingkat ketakutannya tidak jauh lebih lemah dibandingkan menghadapi Wu Yun. Dengan bunyi celepuk, dia jatuh berlutut. Penatua kedua,
bukankah kamu pergi berburu harta karun beberapa waktu yang lalu? Kenapa? Bagaimana? Oh, pengkhianat, kamu, penjaga ketiga dari Sekte Xuanwu, berani memberontak. Jangan khawatir, aku akan melakukannya nanti. Aku akan membuat kematianmu jelek. Pria paruh baya berkulit putih, yang dikenal sebagai penatua kedua, berkata dengan suara dingin. Perburuan harta karun. Wu Yun bergumam diam-diam. Meskipun saya masih memiliki beberapa keraguan, saya mungkin dapat memahami mengapa kedua tetua ini mengatakan bahwa mereka lewat secara tidak sengaja ketika mereka bertemu. Mungkin, tujuannya sebenarnya bukan untuk memburunya. Namun, hal itu terjadi. Sayang sekali. Wu Yun diam-diam mengutuk. Oh, Wu Yun, aku mendengar bahwa kamu cukup kuat. Kamu benar-benar dapat menghancurkan negara Raja Dewa dengan negara demigod. Tentu saja. Apa yang kamu hancurkan hanyalah sampah dari Sekte Xuanwu ini. Di hadapanku, kamu masih belum layak disebutkan. Ketika dia berbicara, sepertinya dia berusaha menunjukkan kekuatannya. Tetua kedua ini sengaja melepaskan budidayanya sendiri. Lalu dia melanjutkan, Wu Yun, beritahu aku keberadaan kaki tanganmu Wu Lingtian. Mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak, hehe, aku akan menghitung mundurmu saat aku membawamu kembali ke Seng Wuzong. Percuma mengatakan itu. Dan ketika saatnya tiba, Anda harus menerima 10 siksaan paling menyakitkan dari bintang Tianlong saya yang akan saya, Seng Wuzong, berikan kepada Anda. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa saya dapat menjamin bahwa penyiksaan tersebut wasiat bintang Tianlongku, jelas merupakan sesuatu yang belum pernah kamu lihat di duniamu, atau bahkan terpikirkan. Apakah ini ancaman? Menghadapi agresivitas tetua kedua, Wu Yun tidak hanya merasakan tekanan sama sekali, dia bahkan merasa ingin tertawa. Jawaban yang tenang. Sebab, dia membenarkan sepenggal kabar dari perkataan kedua sesepuh tersebut. Majikannya, Wu Lingtian, memang baik-baik saja dan memang berhasil lolos. Namun, sikap acuh tak acuh Wu Yun juga secara langsung membuat tetua kedua, termasuk 20 orang yang bepergian dengan tetua kedua, merasa ngeri. Meskipun mereka juga mendengar tentang kehebatan bertarung Wu Yun. Tapi mereka pasti tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana Anda bisa mengetahui betapa kuatnya Anda tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri? Dengan kata lain, dalam kognisi mereka tidak akan memikirkannya. Seorang manusia setengah dewa dan kultivator tingkat pertama dapat bersaing dengan tetua kedua mereka yang telah mencapai alam kaisar ilahi dan telah melampaui 3 alam utama. Itu tidak mungkin. Betapapun menantangnya, itu tidak mungkin. Di antara mereka, kepalsuan seperti itu tentu saja mencakup tetua kedua itu sendiri. Mencari kematian. Ayo, tangkap dia hidup-hidup. Minuman dingin dan rendah keluar dari mulut tetua kedua. Lalu dia menjentikkan lengan baju dan jubahnya. Sekitar 20 orang melepaskan kultivasi mereka dan bergegas menuju Wu Yun. Tentu saja, 3 penjaga juga termasuk di antara mereka yang dikepung. Bab 2242 Kekuatan Tempur yang Mengerikan. Saat ini, ketiga penjaga itu hampir marah. Dia memandang Wu Yun dengan ketakutan. Jika Wu Yun tidak ada di sana, dia bahkan ingin memohon belas kasihan. Tapi Wu Yun ada di sana, Wu Yun tidak berbicara, dan dia tidak berani mengatakan apapun untuk memohon belas kasihan. Bagaimanapun, bosnya saat ini adalah Wu Yun. Itu adalah Wu Yun. Menghadapi serangan dari orang-orang ini, dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia melirik ke-20 orang itu. Di antara seluruh tim, dialah satu-satunya yang sedikit takut. Itu adalah pemimpinnya, tetua kedua yang budidayanya telah mencapai alam kaisar ilahi tingkat kedua. Yang lain tidak dapat dilihat oleh Wu Yun. Karena tidak banyak dari orang-orang ini yang mencapai level Raja Dewa. Hanya 3 atau 4. Dan mereka semua berada di alam Raja Dewa tingkat kedua atau ketiga, dengan hanya satu yang sedikit lebih tinggi, mencapai alam Raja Dewa tingkat kelima. Sisanya semuanya berada di alam tubuh dewa. Tingkat budidaya ini mungkin tidak dianggap lemah dalam hal kekuatan tempur secara keseluruhan. Jika orang yang berdiri di depan mereka saat ini adalah seorang kultivator 7 meridian biasa dari dunia Wu Yun. Menghadapi pertempuran seperti itu,
dengan kesenjangan yang sangat besar dalam budidaya dan jumlah orang. Mungkin memang tidak banyak orang yang mampu menanggungnya. Tapi Wu Yun berbeda. Di antara mereka yang memiliki tingkat kekuatan tempur yang sama, Wu Yun seperti keberadaan seperti langit-langit di dunianya sendiri. Sesampai di sini, itu adalah langit-langit di dalam langit-langit. Oleh karena itu, pada saat ini, menghadapi pengepungan yang tidak dapat dilawan oleh orang biasa, tentu saja mereka memiliki kepercayaan diri yang lebih besar. Dengan kata lain, keuntungan terbesar seorang kultivator seperti Wu Yun ketika menghadapi seorang kultivator dari bintang Tianlong adalah kekuatan ledakannya. Dan kebetulan kekuatan ledakan adalah keahlian terbaik Wu Yun. Dapatkan di belakangku. Dengan suara rendah, ketiga penjaga, yang berlutut di tanah dan gemetar ketakutan, berguling dan merangkak, berguling beberapa kali, dan bersembunyi tepat di belakang Wu Yun. Meringkuk bersama. Menghadapi sekitar 20 orang yang mengepungnya dari segala arah. Wu Yun mencibir dan berteriak keras pada saat bersamaan. Teknik Dewa Bela Diri Tertinggi, ledakan. Teknik cedera terbalik, teknik mata pertama, penetrasi. Seni bela diri Dewa Sura, Neraka Sura. Cara membunuh. Keterampilan bela diri kedua, pembunuhan, naga gila. Saat suara terakhir jatuh. Kekuatan ilahi yang agung dan melonjak meledak dari tubuh Wu Yun dengan gila-gilaan. Kecepatan seni Dewa Bela Diri Taisang dipercepat hingga ekstrim dalam sekejap. Kehalusan berwarna keperakan mengalir di sekitar permukaan tubuhnya. Inilah kekuatan teknik anti cedera. Segera setelah itu, neraka sura berwarna merah darah muncul di atas kepala Wu Yun. Cahaya berwarna darah menyelimuti Wu Yun, langsung meningkatkan momentum Wu Yun. Tentu saja, Surah Hell adalah keterampilan abadi. Bagi Wu Yun yang kini sudah menjadi dewa, peran yang bisa dimainkannya sebenarnya tidak besar. Yang memiliki efek lebih besar adalah bayangan Dewa Bela Diri. Namun bayangan Dewa Bela Diri tidak dapat digunakan karena alasan yang tidak diketahui sejak Dewa Bela Diri meninggalkan dantian Wu Yun. Wu Yun awalnya mengira bahwa roh bela diri itu adalah Wu Yun sendiri, jadi ia menghilang setelah roh bela diri itu pergi. Namun baru-baru ini, ada tanda-tanda kebangkitan kembali. Tentu saja, ini adalah sesuatu untuk nanti dan tidak dapat digunakan sekarang. Setelah neraka Asura muncul, tibalah waktunya untuk membunuh. Kekuatan membunuh yang mengerikan melonjak. Dalam sekejap, semua orang di sekitarnya diselimuti. Aura pembunuh dingin yang tak ada habisnya membuat mereka masing-masing merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa dan jantungnya berdebar-debar. Dengan kata lain, tingkat kultivasi Wu Yun masih sedikit lebih rendah. Jika lebih tinggi, saya khawatir saya benar-benar dapat menggunakan kekuatan membunuh ini untuk menyapu mereka kembali dan memaksa mereka kembali. Namun, saat Wu Yun memegang pedang pembunuh di tangannya, dia naik ke udara. Potong itu dengan satu pedang. Energi pedang itu seperti pelangi, dan niat membunuh menembusnya. Naga raksasa yang menjulang muncul, dibentuk oleh kombinasi kekuatan membunuh dan kekuatan budidaya. Mengaum. Secara kabur, aku bahkan seperti mendengar auman naga. Saat berikutnya, kekuatan mengerikan terbang keluar dan membombardir lingkungan sekitar. Bang, bang, bang. Suara bom, suara terbang mundur. Diiringi tangisan kesakitan. Berbagai suara bergemuruh. 20 atau lebih petani yang baru saja mengepung Wu Yun. Kecuali mereka yang telah mencapai alam Raja Dewa, yang tersisa di alam tubuh ilahi semuanya terluka parah dalam satu gerakan. Bahkan jika dia tidak mati, dia mungkin tidak akan hidup lama. Dan bahkan mereka yang berada di alam Raja Dewa terlempar mundur puluhan meter. Meski dia tidak mengalami cedera serius, namun pendarahan dari sudut mulutnya masih tak terhindarkan. Pada saat ini, semua orang yang masih sadar sedang menatap Dewa Perang Wu Yun di langit dengan mata yang luar biasa. Penampilan ini membuat seolah-olah yang mereka lihat bukanlah manusia, melainkan Dewa Iblis yang menakutkan. Termasuk ketiga penjaga yang sudah mengetahui Wu Yun sangat kuat. Meskipun dia tahu bahwa Wu Yun sangat kuat, dia tidak menyangka bahwa dia bisa menjadi begitu kuat. Menghadapi pengepungan begitu banyak orang, dia masih bisa dihancurkan dengan satu gerakan. Kecuali ketiga penjaga itu, mereka juga kaget.
Ada juga tetua kedua yang sebelumnya penuh kesombongan. Sebelumnya, tetua kedua sangat percaya diri, dia bahkan tidak percaya bahwa Wu Yun dapat menimbulkan masalah di tangan tim mereka. Namun pemandangan yang terjadi saat ini benar-benar mengejutkannya. Kekuatan bertarung seperti itu. Dengan kata lain, kekuatan ledakan yang ditunjukkan Wu Yun barusan benar-benar menakutkan. Setidaknya, dia benar-benar tidak bisa. Faktanya, itulah alasan mengapa mereka begitu ketakutan saat ini. Itu juga karena mereka belum pernah benar-benar melihat penampilan pertarungan Wu Lingtian sebelumnya. Itu semua hanyalah desas-desus. Jika dia benar-benar melihatnya dengan matanya sendiri, setidaknya kedua tetua ini tidak akan pernah berani begitu percaya diri atau percaya sebelumnya. Bab 2243 Kekuatan Yue Yiren. Tentu saja, sekali lagi, terkejut, kaget. Bagaimanapun juga, tetua kedua ini masih terlalu percaya diri. Dia masih tidak mengira Wu Yun bisa menjadi lawannya. Ini mungkin adalah martabat dan kesombongan yang dimiliki oleh para penggarap alam kaisar ilahi. Dan justru karena kesombongan inilah dia akan membiarkan dirinya jatuh. Jika dia menyadari bahayanya saat ini, berbalik dan lari dengan seluruh kekuatannya. Wu Yun masih menganggap serius bahwa dia mungkin tidak bisa menyusulnya. Sayangnya, dia membuat pilihan yang salah. Mereka yang tidak terluka, ikuti aku dan hentikan dia. Jangan biarkan dia melarikan diri. Aku akan menanganinya sendiri. Setelah beberapa saat lesu, tetua kedua meraung dengan marah. Ketika tingkat kultivasinya meledak, dia harus mengambil langkah pertama dan bergegas menuju Wu Yun. Adapun beberapa penggarap alam Raja Dewa yang tidak terluka parah, meskipun mereka tahu bahwa Wu Yun menakutkan, mereka tahu bahwa mereka bukanlah tandingannya. Terlihat bahwa tulang punggung mereka, tetua kedua, secara pribadi mengambil tindakan. Tiba-tiba, rasa takut di hatinya langsung hilang. Satu demi satu, mereka bergegas menuju Wu Yun lagi. Tentu saja, Wu Yun tidak lagi memperhatikan para penggarap alam Raja Dewa ini. Selama Anda siap untuk tidak diserang secara tiba-tiba, itu sudah cukup. Dengan kata lain, pada saat ini, dengan tubuh suci abadi dan teknik serangan balasan yang paling mendesak, bahkan jika diserang dengan serangan diam-diam, selama tidak mengenai bagian fatal dengan kuat, itu sebenarnya tidak berbahaya. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan Wu Yun adalah kedua tetua. Meskipun jika menyangkut ledakan, dia seharusnya mampu mengalahkan kedua tetua ini. Namun, tidak diketahui apakah hal itu dapat ditekan sekarang. Karena ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan seorang kultivator alam kaisar ilahi. Dengan kata lain, Wu Yun sebenarnya hanya memiliki satu kesempatan. Bagaimanapun, pihak lain adalah makhluk super di alam kaisar ilahi. Sekali meleset, satu gerakan tidak menimbulkan kerusakan serius, tunggu hingga lawan bereaksi. Gunakan keunggulan kultivasi Anda untuk tetap bersamanya. Itu mungkin akan sedikit merepotkan. Oleh karena itu, Wu Yun harus memusatkan serangannya dan menyerang kedua tetua itu dengan satu gerakan, setidaknya menyebabkan pukulan telak. Menatap, mengertakkan gigi, siap beraksi. Namun, saat Wu Yun hendak mengambil tindakan, tiba-tiba, di telinganya, terdengar suara lembut. Ah, ada bayi. Wu Yun kaget saat mendengar suara ini. Sedikit, bukan, Yue Yiren. Wu Yun berbisik kaget. Dan saat dia berbisik, kejadian tak terduga terjadi. Saya melihat Yue Yiren, yang sedang tidur di bahunya, tiba-tiba memancarkan cahaya berdarah yang menyilaukan di tubuh merah menyalanya, yang tidak lebih dari seukuran telapak tangan. Saat berikutnya, dia seperti pedang tajam, melesat ke depan dengan desisan dan suara keras yang menembus udara. Kecepatannya sungguh mencengangkan. Bahkan Wu Yun, yang berada di bawah teknik mata penetrasi, hanya bisa melihat dengan jelas. Adapun lampu merah yang menyilaukan itu, tampak sederhana. Tapi Wu Yun bisa merasakannya dengan sangat jelas. Lampu merah berdarah ini keluar dari tubuh Yue Yiren. Hal itu justru membuatnya merasa ngeri. Sangat kuat, seru Wu Yun langsung. Dan seruannya bahkan belum berakhir. Dari depan, suara panik dari tetua kedua terdengar. Apa-apaan ini, keluar dari sini. Teriaknya dengan marah terlebih dahulu. Lalu, terdengar tangisan kesakitan. Ah,
Sial, apa-apaan ini? Keluar dari sini. Keluar dari sini, keluar dari sini. Melihat ke atas, dia melihat bahwa semua kekuatan yang telah dikumpulkan oleh tetua kedua sebelumnya kini dilemparkan ke dalam kekacauan oleh Yue Yiren. Telapak tangan tetua kedua juga terus menari di depan dadanya. Rupanya, dia ingin menangkap Yue Yiren. Ki Yue Yiren berukuran kecil dan kecepatannya cepat. Dan kekuatan serangannya sangat kuat. Dengan mudahnya, dia bisa menembus pertahanan kedua tetua ini. Tentang kehancuran, dampak. Wu Yun telah menyadari hal ini ketika Yue Yiren masih berupa telur dan masih dipanggil Xiao Hong. Saat itu, dia sedang merajalela, dan hanya sedikit orang yang bisa menghentikannya. Sekarang, setelah menetas, kekuatan ini secara alami akan menjadi lebih kuat. Segala macam tangisan kesakitan terus keluar dari mulut tetua kedua. Sementara Yue Yiren menghindari serangan tetua kedua, dia juga terus-menerus memukul tubuh tetua kedua. Pada awalnya, tetua kedua hanya sedikit bingung, tapi dia masih bisa menangkis. Namun lambat laun, dia tidak bisa melakukannya lagi. Dengan pukulan terakhir, Yue Yiren langsung memukul kepalanya dengan lampu merah yang menakutkan itu. Terjadi ledakan. Tetua kedua langsung terlempar. Namun kembalinya Zhen Fei ke Zhen Fei tidak akan menyebabkan kerusakan fatal padanya. Tapi Yue Yiren tidak memberinya waktu untuk bernapas. Meski masih di udara, dia tetap bertahan dan terus menyerang. Di bawah serangan buta, tidak peduli seberapa kuat budidaya tetua kedua, dia tidak bisa menolaknya. Bang, bang, bang. Berbagai benturan, berbagai suara patah tulang rusuk. Jeritannya tidak ada habisnya. Ledakan. Terdengar suara keras, dan tetua kedua langsung terjatuh ke tanah. Seorang pria kuat dari Kaisar Dewa tingkat kedua secara tak terduga dibunuh oleh Yue Yiren, seorang setengah dewa tingkat pertama. Benar, dia dibunuh. Pada adegan ini, belum lagi orang lain, bahkan Wu Yun pun sedikit terkejut. Kekerasan. Terlalu kejam. Meskipun dia tidak pernah merasa bahwa Yue Yiren ini adalah tipe yang lembut. Dan Qilin sendiri bukanlah tipe yang lembut. Tapi sejak dia keluar dari cangkangnya, Wu Yun selalu berpikir di alam bawah sadarnya bahwa dia harus bersikap lembut. Padahal wujud aslinya adalah Qilin. Pertama, karena ukuran tubuhnya, dia memang tipe yang imut dan imut. Kecil dan lucu. Kedua, dia mengungkapkan bahwa dia adalah seorang wanita, dan nama Yue Yiren terdengar cukup lembut. Oleh karena itu, alam bawah sadar Wu Yun selalu berpikir demikian. Tapi pemandangan saat ini benar-benar menyegarkan semua pemahaman asli Wu Yun tentang Yue Yiren. Dia juga mulai semakin percaya bahwa Yue Yiren mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi dari Dewi Perang Wanita. Artinya, itu tidak ada hubungannya dengan menjadi imut atau imut. Bahkan Wu Yun tertegun sejenak. Para penggarap alam Raja Dewa lainnya yang awalnya berencana untuk mencegat Wu Yun dan mencegahnya, melarikan diri, bahkan lebih ketakutan dan gemetar. Mereka bahkan tidak mengenali benda yang menyerang tetua kedua tadi. Tapi tetua kedua, tulang punggung mereka, meninggal begitu mendadak. Bab 2244 Pertarungan. Lari. Mereka bukan manusia, mereka hantu. Lari. Tiba-tiba seseorang berteriak. Beberapa penggarap alam Raja Dewa yang telah berdiri di sekitar tiba-tiba tampak menjadi gila. Seperti lalat tanpa kepala, ia lari dengan ganas ke segala arah. Tapi, bagaimana mereka bisa melarikan diri dalam keadaan seperti ini? Dengan kata lain, meskipun mereka tenang dan melarikan diri dengan kecepatan penuh dengan tujuan tertentu, mereka mungkin tidak dapat lepas dari genggaman Wu Yun. Bagaimanapun, Wu Yun telah mengambil tindakan pada saat yang hampir bersamaan ketika mereka bersiap untuk melarikan diri. Memegang pedang pembunuh di tangan, energi pedang pembunuh yang kejam menjarah dengan bebas dan bebas. Desir, desir, desir. Hanya dalam beberapa tarikan napas, para penggarap alam Raja Dewa yang melarikan diri dengan tergesa-gesa ini jatuh ke tanah dan mati mengenaskan di tempat. Darah memercik dan bau darah yang menyengat menyelimuti sekeliling. Adegan tersebut bisa dikatakan sangat tragis. Bukan karena Wu Yun membunuhnya, hanya saja dia tidak bisa menjaga orang-orang ini. Begitu mereka ditahan, akan selalu merepotkan untuk memberitahu mereka setelah mereka kembali ke Seng Wuzong. Apalagi tidak ada simpati terhadap orang-orang yang ingin bunuh diri tersebut.
Sejauh ini, Penatua kedua dan timnya semuanya telah meninggal, dan tidak ada yang selamat. Wu Yun berputar di udara, dan ketika dia berada di udara, dia telah menyerap semua kekuatan yang telah dia lepaskan ke dalam tubuhnya. Jatuh ke tanah. Dia diam-diam menghirup udara keruh. Bosnya perkasa, bosnya mendominasi, bosnya tidak terkalahkan. Saat dia berdiri teguh, sebuah suara menyanjung datang. Tentu saja, itu adalah 3 pelindung. Saya harus mengatakan bahwa ketiga wali ini sangat pandai dalam menyanjung. Bahkan pada saat ini, dia begitu ketakutan dengan pemandangan berdarah dan brutal itu hingga seluruh tubuhnya gemetar dan anggota tubuhnya gemetar. Namun dia tetap bergegas menemui Wu Yun secepatnya untuk mengungkapkan niat baiknya. Keluar. Wu Yun tidak pernah menyukai ini. Dia memelototi pelindung ketiga dan hampir mengusirnya. Pelindung ketiga buru-buru berhenti bicara, meringkuk ke samping dan berhenti bicara. Wu Yun memutar matanya dan berhenti memandangnya. Mengingat Yue Yiren belum kembali, mengapa orang ini pergi? Dia bergumam diam-diam. Dia mengangkat matanya dan melihat ke depan ke tempat tetua kedua meninggal. Yue Yiren ada di sana. Namun tidak masalah jika kamu tidak melihatnya. Saat melihatnya, Wu Yun langsung menamparkan keningnya, dan di saat yang sama, langkahnya seperti angin, dan tubuhnya tiba-tiba melompat keluar. Sambil terbang cepat, dia berteriak, "Sial, kamu bilang kamu punya harta karun sebelumnya. Harta macam apa itu? Kamu tidak akan menyimpannya untuk dirimu sendiri." Wu Yun hampir melupakannya sebelumnya. Lagi pula, dia sendiri tidak menyadarinya. Yue Yiren lah yang mengatakannya. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia tiba-tiba teringat ketika dia melihat Yue Yiren menginjak tubuh tetua kedua dan mengutak-atik cincin penyimpanannya, seolah dia sedang mencari sesuatu. Dengan kecepatan seperti itu, Wu Yun sangat cepat dan bergegas menuju tubuh tetua kedua. Benar saja, Yue Yiren mengayunkan kaki depannya dan meraba-raba cincin penyimpanan tetua kedua. Ketika Wu Yun melihat ini, dia dengan cepat mengambil cincin penyimpanan itu. Awalnya, tidak mudah bagi Wu Yun untuk merebut cincin penyimpanan dari Yue Yiren. Kecepatan orang itu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Itu hanya karena dia terlalu tidak mementingkan diri sendiri saat mencari cincin penyimpanan tadi, dan dia tidak memperhatikan Wu Yun. Saat itulah Wu Yun berhasil. "Ada apa? Aku sangat terobsesi untuk menemukannya," kata Wu Yun sambil mencoba membiarkan kesadarannya memasuki ring penyimpanan untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Tapi segera, suara Yue Yiren yang kekanak-kanakan, mempesona, dan marah terdengar. "Brengsek, kembalikan padaku. Ini yang aku panggil. Kembalikan padaku secepatnya." Saat dia mengatakan ini, dia berubah menjadi aliran lampu merah dan bergegas menuju Wu Yun dengan kecepatan yang sangat cepat. Wu Yun langsung memegang cincin penyimpanan di tangannya dan menyembunyikannya di belakang punggungnya. Pada saat yang sama, dia menggerakkan kakinya dan dengan cepat mundur. Dia tersenyum dan berkata, "Haha, mengembalikannya kepadamu, tidak mungkin. Ini milikku. Jika aku tidak menemukannya, di mana kamu akan menemukannya? Selain itu, aku tidak membutuhkanmu untuk mengambil tindakan sama sekali, aku bisa membunuh mereka sendiri." Kamu. Yue Yi melayang di udara dengan amarah yang membuncah, dengan ekspresi marah di wajahnya. Penampilan unikornnya sudah terlihat agak garang, dan kini ditambah dengan penampilannya yang angkuh, sungguh menakutkan. Kemudian pikirkan cara yang tegas dan menggelegar ketika dia membunuh tetua kedua tadi. Bahkan Wu Yun merasa sedikit takut. Kekuatan tempur orang ini memang sangat kuat. Wu Yun mungkin bukan lawannya. Namun, semakin dia berperilaku seperti ini, semakin membuktikan bahwa harta karun di cincin penyimpanan ini bukanlah harta biasa. Wu Yun juga seorang master yang tidak akan pernah menyerah di depan harta karun. "Cih, kenapa kamu menatapku seperti itu? Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, itu akan menjadi milikku," kata Wu Yun dengan tenang. Namun, pada saat itulah kata-katanya jatuh. "Ah!" Jeritan yang agak menyedihkan keluar dari mulut Wu Yun. Lalu terdengarlah raungan marah. "Lepaskan aku, kawan, lepaskan aku secepatnya. Bukankah itu Dewi Perang? Bukankah itu perempuan? Bagaimana kamu bisa menggunakan metode tercela seperti itu?"
Kamu benar-benar menggunakan mulutmu. Sakit, sakit, lepaskan. Ayo, lepaskan aku. Wu Yun berteriak lagi dan lagi. Ternyata Yue Yiren yang baru saja menggigit lengan Wu Yun. Saat orang ini menggigit seseorang, itu sangat menyakitkan. Wu Yun terus melambaikan tangannya, mencoba menjatuhkannya, tapi tidak berhasil sama sekali. Bahkan rasanya semakin sakit. Tapi Wu Yun ingin menggunakan teknik Dewa Bela Diri Taisang untuk mengusirnya. Tidak melakukannya juga. Tampaknya semua kemampuan Wu Yun tidak ada gunanya di depan Yue Yiren ini. Pada akhirnya, Wu Yun, yang menyeringai kesakitan, harus berkompromi. Oke, ini dia, lepaskan, lepaskan. Sial, kamu tidak mungkin beracunkan. Jika kamu menggigitku, jangan racuni aku sampai mati. Bab 2245 1,5 orang, Batu Tianling. Kaulah yang beracun, seluruh keluargamu beracun. Yue Yiren melepaskan mulutnya, menghancurkannya beberapa kali, memutar matanya, dan melayang di udara lagi. Wah, bukankah ini akan berakhir jika kamu melakukan ini lebih awal? Kamu tidak perlu menderita sakit fisik apapun. Ayo, berikan padaku. Yue Yiren mengulurkan salah satu kaki depannya dan bertanya pada Wu Yun untuk memberinya cincin penyimpanan. Berikan padamu, tidak mungkin. Wu Yun mundur selangkah lagi dan menatap Yue Yiren dengan waspada. Nak, kamu bercanda. Yue Yiren menatap Wu Yun dengan marah lagi, sepertinya dia siap menerkam Wu Yun lagi kapan saja. Oke, jangan khawatir. Sungguh mustahil untuk memberikan semuanya padamu, tapi aku bersedia membaginya secara merata denganmu, tidak peduli apa isinya, setengahnya untuk setiap orang. Jika kamu bisa, lalu kamu mengangguk dan aku akan membagikannya. Kamu tidak boleh ikut campur. Jika tidak bisa, maka kamu mencobanya, yang terburuk adalah, kita bertengkar. Wu Yun membuka postur tubuhnya, terlihat seperti dia benar-benar siap untuk mengambil tindakan terhadap Yue Yiren. Kecil populer Yu Yi terus naik dan turun. Namun, dia tidak berkata apa-apa lagi. Sepertinya dia juga takut dengan kekuatan tempur Wu Yun. Setelah marah beberapa saat, dia melirik ke arah Wu Yun dan berkata, oke, setengahnya setengah, aku akan memberimu wajah. Wah, aku akan memberimu setengahnya. Aku sudah membuat konsesi. Jika kamu masih berani mempermainkanku. Nanti, jangan salahkan aku, Dewi Perang Wanita Agung dari suku Qilin, karena menindasmu. Wu Yun memutar matanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Jangan datang ke sini untuk merampoknya. Itu milik Dewi Perang. Jika aku berbalik melawanmu, aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu. Sementara dia waspada terhadap upaya tiba-tiba Yue Yiren untuk merebutnya, dia juga mengambil cincin penyimpanan di depannya lagi. Bersiaplah untuk mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Tentu saja, dia juga bisa memilih untuk menuangkan seluruh isinya. Tapi saat ini, Wu Yun tidak akan pernah melakukan itu. Setelah dicurahkan, ia akan direnggut oleh keindahan bulan ini, dan tidak akan mudah untuk merebutnya kembali. Segera, Wu Yun menjelajahi seluruh ruang di dalam cincin penyimpanan. Ada beberapa hal, tapi Wu Yun tidak bisa mengenali satupun dari mereka sama sekali. Bagaimanapun, ini adalah harta karun milik Tian Longsing. Berbeda dengan dunia tempat dia tinggal. Dia tidak bisa mengenali hal-hal ini, jadi wajar saja, itu tidak mengejutkan. Namun, meski dia tidak bisa mengenalinya, energi agung yang mengalir keluar tidak akan berubah. Di dalamnya, ada batu jernih seukuran telapak tangan, yang segera menarik perhatian Wu Yun. Jika ada harta karun di cincin penyimpanan ini, maka itu pasti batu seukuran telapak tangan ini. Tapi Wu Yun tidak bisa mengenali apa itu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yue Yiren. Melihat Wu Yun berlama-lama, Yue Yiren mendesak, pegang erat-erat, jangan membuat bekas tinta. Wu Yun tidak menjawab, tetapi dengan pemikiran di benaknya, segera, batu seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Dan saat dia melihat batu ini muncul di tangan Wu Yun, seluruh mata Yue Yiren bersinar. Melihat penampakan ini, Wu Yun semakin yakin bahwa ini pasti semacam harta karun yang luar biasa. Karena naluri, dia ingin bertanya pada Yue Yiren apa itu. Namun, dia tidak menunggu dia berbicara. Jauh di belakang,
Ketiga penjaga itu gemetar ketakutan saat melihat batu di tangan Wu Yun. Dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang sangat tajam dan bersemangat. Batu roh langit. Mendengar seruan pelindung ketiga, Wu Yun berbalik dan menatap pelindung ketiga. Melihat Yue Yiren lagi, dia belum siap untuk bertanya pada Yue Yiren, takut orang ini akan berbohong padanya. Dan pelindung ketiga tidak akan pernah berani berbohong padanya. Setelah merenung sejenak, dia berkata kepada pelindung ketiga, kamu bilang ini disebut batu roh surgawi. Apa itu batu roh surgawi? Apakah itu kuat? Kamu bahkan tidak tahu batu roh surgawi. Seru Yue Yiren dengan cara yang sama. Tapi dia segera teringat bahwa Wu Yun tidak berada di bintang naga, atau bahkan di jalan kuno di langit berbintang. Wajar jika orang-orang di dunia berbintang tidak mengetahuinya. Tentu saja, dia terlalu malas untuk menjelaskan dan berkata langsung, beri aku setengahnya dulu. Jika kamu ingin bertanya apapun, kamu bisa menanyakannya nanti. Wu Yun mengerutkan kening, ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, mematahkannya dengan keras, dan langsung mengambil surga di tangannya. Batu spiritual itu pecah menjadi dua bagian. Tiba-tiba, sebuah gambar megah yang tak terbandingkan muncul. Nak, segera tutup celahnya. Jika tidak semua energi di dalamnya akan hilang dan tidak ada gunanya. Teriak Yue Yiren buru-buru. Pada saat yang sama, ketika Wu Yun tidak memperhatikan, dia langsung mengambil setengah dari batu spiritual surgawi. Wu Yun tidak terlalu peduli, dia melambaikan tangannya dan kekuatan suci berkumpul di telapak tangannya. Kemudian telapak tangannya perlahan melewati celah batu Tianling yang baru saja dia buka. Benar saja. Energi yang dilepaskan dengan keras di batu roh diblokir hari itu. Wu Yun menghela nafas lega. Melihat Yue Yiren lagi, dia benar-benar menelan separuh batu roh surgawi lainnya dalam satu tegukan. Sangat kasar. Lalu dia hanya berbaring di udara dan menutup matanya. Cahaya merah samar beredar di permukaan tubuhnya. Sepertinya dia tertidur lagi. Namun, Wu Yun tahu bahwa dia mungkin menyerap energi di batu Tianling yang dimurnikan. Wu Yun tidak berbicara dengannya lagi. Sekarang, dia dapat menyimpulkan bahwa batu roh surgawi ini jelas merupakan harta karun tertinggi untuk budidaya energi. Namun belum diketahui apa kegunaannya dan kegunaannya. Yang disebut mengenal diri sendiri dan musuh. Jika dia ingin batu spiritual surgawi memberikan efek terbesarnya pada tubuhnya, dia harus terlebih dahulu memahami fungsi spesifik dari batu spiritual surgawi. Tugas ini, tentu saja, berada pada pelindung ketiga. Tidak lagi memperhatikan Yue Yiren, dia terbang kembali dan mendatangi pelindung ketiga. Katakan padaku, apa itu batu spiritual surgawi? Wu Yun berkata dengan ringan. Pada saat ini, mata pelindung ketiga bersinar, menatap dengan rakus pada separuh batu roh surgawi di tangan Wu Yun. Melihat penampilannya, jika bukan Wu Yun yang memegang batu roh surgawi saat ini, dia mungkin siap untuk merebutnya secara langsung. Tapi menghadapi Wu Yun, dia masih belum memiliki keberanian seperti itu. Setelah menelan dengan rakus beberapa kali, dia perlahan menjelaskan kepada Wu Yun. Bos, batu roh surgawi ini adalah Bab 2246 Berita Bocor. Batu spiritual surgawi ini adalah salah satu harta super teratas di antara benda-benda yang mengandung energi untuk budidaya di wilayah alam dewa bintang Tianlong kami. Bos, Anda bukan dari dunia kami, jadi Anda mungkin tidak tahu betapa kuatnya batu spiritual surgawi ini adalah. Begini, seorang kultivator di alam setengah dewa, dengan sepotong batu roh surgawi, memiliki kesempatan untuk langsung melintasi alam besar dan langsung mencapai alam tubuh dewa. Dan bahkan para kultivator di alam dewa alam tubuh ilahi, atau bahkan alam kaisar ilahi, dapat menyerap batu spiritual surgawi ini juga akan memiliki efek yang sangat besar. Singkatnya, bos, batu spiritual surgawi ini jelas merupakan harta yang super. Daftar panjang omong kosong. Faktanya, tidak banyak informasi yang berguna. Namun, hanya mengandalkan sedikit informasi ini sudah cukup untuk diketahui Wu Yun. Setidaknya itu bisa membuat dia tahu apa peran batu spiritual saat ini. Lainnya, khususnya cara menyerap batu spiritual pada hari ini, agar fungsinya bisa maksimal. Wu Yun tidak melanjutkan pertanyaan itu lebih jauh.
Tampaknya ketiga penjaga ini mungkin tidak tahu lebih banyak daripada dia. Terus bertanya adalah sia-sia. Lebih baik menjelajahinya sendiri. Lihatlah ke sekelilingku nanti. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, segera beritahu aku. Wu Yun berkata kepada ketiga penjaga itu dengan ringan, lalu melompat dan mendarat di atas batu datar. Duduk bersila. Dia melirik setengah keping batu roh surgawi sebening kristal di tangannya. Dia berbisik diam-diam, menurut apa yang dikatakan ketiga penjaga, sepotong batu roh surgawi yang utuh dapat memungkinkan seorang kultivator setengah dewa untuk secara langsung melintasi seluruh alam. Tetapi bagi saya, cadangan kekuatan ilahi saya lebih tinggi daripada milik mereka. Itu pasti lebih besar, mari kita hitung setengahnya. Dengan kata lain, mereka bisa meningkat ke alam besar, tapi aku hanya bisa meningkatkan paling banyak setengah alam. Dan di setengah alam besar ini, aku hanya bisa setengah alam sepotong batu roh surgawi. Secara total, saya khawatir itu hanya dapat ditingkatkan ke 2 atau 3 tingkat. Wu Yun mengerutkan kening dan berbisik, merasa agak tidak puas. Pada pandangan pertama, sepertinya sepotong batu roh surgawi dapat mengangkat seluruh alam. Kedengarannya menarik. Anda dapat melihatnya berdasarkan situasi Anda sendiri dan situasi spesifik dari batu roh surgawi di tangan Anda. Jika kamu menghitungnya dengan cermat sayangku, bagaimanapun juga, itu tidak ada bedanya dengan harta karun biasa. Memurnikan dan menyerapnya hanya dapat meningkatkan 2 atau 3 tingkat kultivasi, yang sungguh menyedihkan. Tak berdaya, Wu Yun mencari ke tempat lain, di mana Yue Yiren sedang menyerap energi batu roh langit. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, merasa tidak berdaya. Tapi, sekali lagi, meski hanya setengah bagian, namun hanya bisa ditingkatkan 2 atau 3 level. Namun pada akhirnya, memilikinya lebih baik daripada tidak sama sekali. Bagaimanapun juga, budidaya masih perlu ditingkatkan selangkah demi selangkah. Tanpa 2 atau 3 tingkat perbaikan ini, mustahil untuk saling bersilangan. Sambil berpikir, dia menarik napas dalam-dalam, teknik dewa bela diri tertinggi diaktifkan, dan kekuatan ilahi yang agung melonjak, menyelimuti setengah dari batu roh surgawi di tangannya. Meskipun ketiga penjaga tidak memberitahunya cara menyerap energi di batu spiritual, namun sebagian besar harta karun di dunia serupa. Kecuali jika ada yang ditanam dengan batasan khusus, biasanya metode menyerap harta yang mengandung energi tersebut serupa. Alasan kenapa aku ingin bertanya pada ketiga pelindung sebelumnya. Itu karena dia tidak tahu apa yang disebut batu roh surgawi ketika dia tiba. Kedua, saya juga ingin tahu apakah memang ada metode khusus. Tapi sekarang sepertinya tidak peduli apakah ada metode penyerapan khusus, itu tidak ada gunanya. Lagi pula, dia tidak tahu dimanapun. Di bawah godaan Wu Yun, seperti yang diharapkan, segera, celah yang dia segel terbuka. Energi yang tak ada habisnya dan agung melonjak dengan gila-gilaan. Tapi Wu Yun, yang bersiap kali ini, tidak akan pernah membiarkan energi ini mengalir seperti sebelumnya. Di bawah bimbingannya, gelombang energi agung dengan cepat melonjak ke dalam tubuhnya. Di dalam tubuh fisik, pengoperasian seni dewa bela diri Taisang juga dengan cepat memurnikan dan menyerap energi yang mengalir ke dalam tubuh. Kemudian dilepaskan ke setiap sudut tubuh. Setelah mengalir di meridian selama beberapa hari, ia kembali ke dantian dan menyatu dengan dantian. Proses ini tampaknya sangat cepat. Tetapi meskipun itu hanya setengah dari batu spiritual surgawi, itu tidak akan mampu menyerap semuanya dalam waktu singkat. Wu Yun tidak berpikir terlalu banyak, dan segera dia benar-benar jatuh ke dalam kondisi ini. Di luar, ada 3 penjaga. Selain itu, dia sendiri tidak berpikir akan ada bahaya di sini, jadi dia hanya memiliki sedikit kewaspadaan dan tindakan pencegahan, dan sisa perhatiannya terfokus pada pemurnian dan penyerapan. Namun sedikit kesadaran akan pertahanan secara alami membuat kemampuan persepsinya jauh lebih lemah. Dan ini juga menjadi dasar bagi bahaya yang akan mereka hadapi selanjutnya. Awalnya, dalam keadaan normal, Wu Yun akan bisa merasakan bahayanya terlebih dahulu. Sedangkan untuk penjaga ketiga, kemampuan persepsinya masih terlalu lemah dalam hal peringatan dini. Adapun apa bahayanya? Tidak ada keraguan bahwa Seng Wuzong. Saat ini, hampir semua orang di Seng Wuzong mengepung dan menekan Wu Yun dan yang lainnya.
Ini termasuk pemimpin Seng Wuzong, 4 tetua takdir Seng Wuzong, dan tokoh tingkat tetua lainnya dengan tingkat kultivasi yang mirip dengan tetua kedua, kecuali tetua kedua yang telah meninggal. Tentu saja, ada puluhan ribu murid. Pemimpin Seng Wuzong, 4 tetua takdir, dan tetua lainnya dapat dikatakan sebagai kekuatan terkuat di Seng Wuzong. Tentu saja, biasanya, Seng Wuzong tidak akan tahu bahwa Wu Yun dan yang lainnya ada di sini. Bahkan tetua kedua dan yang lainnya hanya bertemu secara kebetulan. Tetapi justru karena pertemuan kebetulan antara kedua tetua inilah Seng Wuzong mengetahui keberadaan Wu Yun dan yang lainnya. Sebab, sebelum kematiannya, kedua tetua ini menyampaikan berita terkait kembali ke Seng Wuzong melalui metode khusus yang hanya diketahui oleh orang Seng Wuzong. Baik Wu Yun maupun Yue Yiren tidak memperhatikan transmisi berita ini. Faktanya, jika pembunuhnya adalah Wu Yun, beberapa petunjuk mungkin dapat ditemukan. Tapi orang yang membunuhnya adalah Yue Yiren. Orang ini terlalu ceroboh dan hanya fokus pada harta karun. Tidak ada petunjuk yang ditemukan sama sekali. Semua ini menjadi dasar bahaya yang akan dihadapi Wu Yun dan yang lainnya. Bab 2247 terkepung. Tentu saja, Wu Yun dan yang lainnya masih belum menyadari semua ini. Yue Yiren melayang di udara dan terserap. Namun, dia disempurnakan lebih awal dari Wu Yun. Dalam hal kecepatan pemurnian, ini juga lebih cepat dari Wu Yun. Dia seharusnya hampir menyerap setengah dari batu roh surgawi. Menurut Wu Yun, sepertinya masih memakan waktu. Adapun pelindung ketiga, saat ini, dia mungkin belum sepenuhnya pulih dari guncangan sebelumnya. Dia tetap di tempatnya dengan agak membosankan. Dia memandang Wu Yun sebentar dan kemudian ke Yue Yiren. Mungkin, dia tidak tahu kapan Wu Yun memiliki pria yang begitu kuat. Tapi dia masih tidak bisa mengenali apa itu. Ukurannya kecil, namun kemampuan tempurnya sangat kuat. Meskipun seperti Wu Yun, dia hanya berada di level demigod pertama. Tetapi bahkan tetua kedua dari Kaisar Dewa tingkat kedua dibunuh olehnya dengan cara yang begitu sederhana. Kekuatan tempur semacam ini sungguh menakutkan. Namun, ketiga penjaga itu tidak terlalu waspada sejak awal. Dalam keadaan di mana keterkejutannya belum berlalu dan dia masih hampir bingung, kewaspadaannya bahkan kurang layak untuk disebutkan. Tidak ada ide. Pada saat ini, di luar mereka, kurang dari 1000 meter jauhnya, ada gelombang besar orang yang bergegas menuju tempat ini dengan gila-gilaan. Perhatian Wu Yun tertuju pada pemurnian, jadi dia dimaafkan karena tidak memperhatikan. Adapun Yue Yiren, dia memiliki kemampuan kewaspadaan yang tidak lebih lemah dari Wu Yun. Tetapi karena dia terlalu terobsesi dengan batu spiritual surgawi, dia berkonsentrasi pada pemurnian batu spiritual surgawi. Selain itu, dia ceroboh dan tidak memikirkan hal-hal ini. Kewaspadaannya saat ini bahkan lebih buruk daripada Wu Yun. Tapi untungnya, pemurniannya akan segera berakhir. Namun, kecepatan pengepungan dan penindasan sangatlah cepat. Jaraknya hanya 1000 meter, tapi itu hanya sesaat. Jarak ini telah dikurangi menjadi kurang dari 800 meter. Secara teoritis, bahkan jika Wu Yun dan yang lainnya menemukan pengepungan dan penindasan pada jarak 800 meter, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri dengan tenang. Bagaimanapun, mereka ada di sini untuk mengepung dan menekan mereka. Tidak hanya pemimpin Sekte Seng Wu, tetapi juga 4 tetua takdir yang agung. Dan hampir 10.000 murid. Dengan barisan seperti itu, sangat mustahil untuk melarikan diri tanpa keahlian khusus. Namun baik Wu Yun maupun Yue Yiren masih sedikit lemah dalam kultivasi saat ini. Tentu saja fokusnya sekarang bukan di sini. Intinya adalah, mereka masih belum menyadari bahwa bahaya sudah mendekat. Wu Yun meminta pelindung ketiga untuk mewaspadai orang-orang di sekitarnya, tetapi pelindung ketiga sepertinya hanya hiasan. Dia tidak tahu apa-apa, mungkin hanya meletakkan sepotong kayu di sana tidak akan membuatnya lebih buruk darinya. Pengepungan di sekitarnya semakin dekat. Dari tadi 800 meter, menjadi 400 meter sekarang. Di antara mereka, pemimpin Sekte Seng Wu, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi, dan 4 tetua Tianming sudah dapat mendeteksi aura ketiga penjaga. Mereka tahu mereka dekat. Wu Yun yang ingin mereka tangkap ada di depan. 200 meter.
Jaraknya sudah kurang dari 200 meter. Waktu pemurnian Wu Yun masih memakan waktu cukup lama. Untungnya, pada saat kritis ini, pemurnian Yue Yiren telah berakhir. Seiring dengan kekuatan kultivasi yang agung, gelombang menyapu seluruh tubuhnya. Tingkat budidaya Yue Yiren dimulai dari tingkat setengah dewa. Langsung dipromosikan ke level keempat, mencapai demigod level kelima. Hasil ini lebih dari yang diharapkan Wu Yun. Dia sudah menduga sejak awal bahwa setengah dari batu spiritual surgawi hanya akan mampu meningkatkan 2 atau 3 level. Tentu saja, ini adalah kemajuan Yue Yiren, bukan Wu Yun sendiri. Oh, pemurniannya akhirnya selesai. Efeknya cukup bagus. Setelah pemurnian, Yue Yiren menggeliat di udara. Dia menggerakkan tubuh kilin yang kecil dan indah dan berkata pada dirinya sendiri. Kepuasan dapat didengar dalam kata-katanya. Dia melirik Wu Yun dan menunjukkan rasa jijik ketika dia melihat Wu Yun masih dalam pemurnian. Rupanya, dia ingin mengejek Wu Yun. Namun sebelum dia dapat berbicara, tubuhnya tiba-tiba membeku di udara. Segera, matanya dengan cepat mengamati sekeliling. Serius. Ini adalah tatapan serius yang jarang terlihat di mata Yue Yiren. Jelas sekali, dia telah memperhatikan orang-orang sekte Sengwu di sekitarnya yang dengan cepat mendekati tempat ini. Ada musuh. Dikelilingi. Bisikan yang sangat serius keluar dari mulut Yue Yiren. Jika tidak ada yang lain, dia seharusnya memperhatikan bahwa di antara sekelompok orang di sekitar mereka, pemimpin sekte Sengwu dengan tingkat kultivasi terkuat dan 4 tetua takdir yang agung. Mungkin dia tidak pernah takut, tapi budidaya kelima orang ini masih terlalu kuat. Meskipun hal itu tidak dirasakan secara akurat saat ini. Dilihat dari auranya, dapat disimpulkan tanpa keraguan bahwa tingkat kultivasi kelima orang ini setidaknya berada di alam dewa. Meskipun dia dan Wu Yun sama-sama memiliki kemampuan yang sangat menakutkan untuk membunuh musuh dengan melompati. Namun batas tertinggi hanya ada di alam kaisar ilahi. Menghadapi orang yang benar-benar berkuasa di alam ilahi, baik dia maupun Wu Yun tidak akan mampu melakukannya. Hei, Wu Yun, hei, pria Bao, bangun, seseorang datang, musuh datang, banyak, sangat kuat. Yue Yiren melayang di udara beberapa kali dan dengan cepat mendatangi Wu Yun. Bisikan pengingat di telinga Wu Yun. Meskipun Wu Yun sedang dalam kondisi bermeditasi dan memurnikan saat ini, dia hanya memiliki sedikit kesadaran yang tersisa untuk kewaspadaan. Tapi semua orang di Yui mendekat ke telinganya dan berbicara. Jika dia masih tidak bisa mendengar, dia pasti tuli. Tapi Wu Yun jelas tidak tuli, jadi dia tentu saja mendengarnya. Reaksi pertamanya adalah hal itu mengerikan. Meskipun Yue Yiren tidak mengatakan apa-apa, dia tahu dari nada bicara Yue Yiren bahwa pertempuran pengepungan dan penindasan ini jelas tidak buruk. Bagaimanapun, pertempuran biasa tidak akan pernah membiarkan Yue Yiren ini berbicara begitu serius. Dan reaksi kedua adalah, apa yang terjadi dan mengapa mereka dikepung dan ditekan. Oleh karena itu, Wu Yun secara tidak sadar menebak apakah pelindung ketiga telah membocorkan rahasianya. Tapi dia tidak melihat adanya pergerakan dalam perjanjian Tuan Pelayan. Dalam hal ini, mustahil bagi pelindung ketiga untuk membocorkan rahasianya. Apa yang terjadi? Mengapa itu ditemukan? Namun, Wu Yun segera melepaskan diri dari pikirannya. Awalnya, dalam seperempat jam lagi, pemurniannya dapat diselesaikan dengan sukses. Tapi sekarang sepertinya dia tidak punya waktu lagi. Mengganggunya sekarang tidak akan berdampak apapun pada dirinya sendiri. Tapi itu pasti akan membuang banyak energi dari batu roh surgawi. Tapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Sambil mengertakkan giginya, Wu Yun langsung berhenti memurnikan dan menyerap. Hilangkan kekuatan ilahi yang mengikat energi batu roh surgawi di dalam tubuh. Sisa energi murni di dalam tubuh, setelah kehilangan kendali, langsung menyebar dan menghilang ke seluruh tubuh Wu Yun. Dan tingkat kultivasi Wu Yun baru ditingkatkan ke demigod tingkat ketiga. Dan itu hampir tidak tercapai. Awalnya, jika benar-benar disempurnakan, bahkan mungkin melebihi ekspektasi untuk mencapai kaisar ilahi tingkat keempat. Seperti Yue Yiren, adalah mungkin untuk mencapai kaisar ilahi tingkat kelima. Sayangnya, tidak ada yang bisa kami lakukan. Saat itulah Wu Yun membuka matanya dan melepaskan kemampuan persepsinya.
Ekspresi wajahnya sama dengan ekspresi Yue Yiren, mencapai tingkat yang sangat serius. Karena dia menemukan bahwa tebakannya sebelumnya tentang apa yang disebut barisan pengepungan dan penindasan masih terlalu sedikit. Bahkan spekulasinya dibandingkan dengan pemandangan sebenarnya yang dirasakan saat ini. Itu tidak layak untuk disebutkan. Dia merasakan keberadaan pemimpin Sekte Sengwu, 4 tetua Tianming, dan 5 orang yang setidaknya kuat di alam ilahi. Dia juga merasakan keberadaan banyak orang kuat di alam Kaisar Dewa. Ada juga puluhan ribu murid dengan tingkat kultivasi berbeda. Brengsek, ada begitu banyak orang. Wu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk hampir secara tidak sadar. Bab 2248 gunakan teknik pemicu guntur lagi. Saat dia selesai berbicara, mata Wu Yun langsung tertuju pada penjaga ketiga. Matanya penuh pertanyaan. Ditatap seperti ini, ketiga penjaga itu membeku di tempat. Dia tidak merasakan ada orang yang mendekat, apalagi bahaya yang datang. Apalagi ia sendiri masih shock dan belum pulih sepenuhnya. Ditatap oleh Wu Yun dengan penuh tanya, dia sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah, bersujud dengan gemetar, "Bos, jangan lihat aku seperti itu, ada apa? Apa yang terjadi?" Adegan ini membuat Wu Yun memutar badannya. Mata. Saya juga tidak berdaya. Orang ini, kenapa aku tidak menyadari dia begitu lemah sebelumnya? Memang, sejak perjanjian Tuan Pelayan ditanam, ketiga wali ini semakin takut mati. Setiap kali saya melihatnya, saya takut sampai berlutut. Dan jika Wu Yun ingin menanyainya selanjutnya, dia tidak repot-repot bertanya. Belum lagi dia tidak mengira bahwa ketiga penjaga itu berada di balik semua ini. Melihat dia seperti ini sekarang, aku semakin yakin bahwa itu bukan dia. Hei, aku khawatir ini akan menjadi pertarungan sengit selanjutnya. Bagaimana? Apakah kamu yakin? Wu Yun memandang Yue Yiren dan bertanya. Cih, apa yang pasti atau tidak? Kalau itu aku, sang dewa perang, tentu saja aku yakin, tapi jika aku ingin membawamu bersamaku, aku khawatir itu akan sedikit sulit. Cemberut Yue Yiren. Tapi terlihat kata-katanya agak mencolok. Jika dia benar-benar yakin, mengingat temperamennya, dia tidak akan seperti ini sekarang. Tapi Wu Yun sedang tidak ingin berdebat dengan Yue Yiren saat ini. Tanpa penundaan lebih lanjut, tidak disarankan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Setelah benar-benar dikepung, itu akan mengerikan, Flash. Dia berkata dengan cepat, dan kemudian dengan pikiran, seni dewa bela diri Taisang langsung dimobilisasi ke keadaan paling ekstrim. Pada saat yang sama, dia dengan cepat membuat ujung jari di tangannya. Inilah kunci memicu guntur. Berbicara tentang teknik pemicu petir, itu selalu menjadi senjata terbesarnya di benua belantara. Hanya karena serangan baliknya terlalu kuat, setelah tiba di dunia abadi dan bisa menggunakan seni bela diri sesuka hati, dia tidak pernah menggunakan teknik pemicu petir. Tapi ini adalah keterampilan magis, dan kekuatannya masih menakutkan sampai sekarang. Terlebih lagi, budidaya Wu Yun kini akhirnya mencapai tingkat alam dewa. Secara alami, jika Anda menggunakan teknik pemicu petir ini lagi, tidak akan ada reaksi balik. Tentu saja, ada juga segel yang mengguncang surga. Namun, dibandingkan dengan teknik penggerak guntur, segel pengguncang surga masih relatif lebih rendah. Oleh karena itu, jika Anda ingin melarikan diri saat ini, menggunakan Lei Jue adalah pilihan terbaik. Dan mengapa kita harus menggunakan teknik pemicu petir daripada menggunakan seni bela diri Tao untuk membunuh? Itu karena teknik pemicu petir dapat dikendalikan dari jarak jauh. Tapi seni bela diri Dao pembunuhan tidak bisa terlalu jauh. Benar, sekarang rencana Wu Yun. Dia mengendalikan teknik pemicu guntur dari jarak jauh, mencoba menciptakan celah di antara mereka yang mengepungnya. Lalu, cepat kabur dari tempat ini. Jika kamu bertarung, kamu pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Tidak ada jalan lain. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah mencoba metode ini dan melihat apakah saya dapat melarikan diri. Jika tidak, ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati dengan jalan keluar yang sempit. Belum lagi yang lain, 5 orang kuat di alam ilahi itu memang cukup untuk menimbulkan ancaman fatal baginya dan Yue Yiren. Wow, nak. Apakah kamu masih memiliki keterampilan seni bela diri dewa yang begitu kuat?
Sungguh menakjubkan. Melihat kinerja teknik pemicu guntur ini, bahkan Lian Yueyiren pun berseru. Bagaimanapun, ini adalah keahlian khusus Wu Lingtian. Secara alami, ia masih sangat kuat. Meskipun budidaya Wu Yun berada pada titik terkuatnya, itu hanya di puncak alam ilahi. Namun dalam ranah budidaya tingkat dewa, Wu Lingtian masih terbilang tak terkalahkan. Tentu saja, tidak peduli seberapa kuat teknik menggambar guntur, ia tidak dapat menahan kelemahan relatif Wu Yun saat ini dalam budidaya. Demigod tingkat ketiga memang sedikit lebih lemah. Namun, jika peluangnya tepat, mungkin celah masih bisa tercipta. Seiring dengan kehampaan, awan petir melintas dan guntur bergulung. Tekanan guntur yang mengerikan perlahan melanda. Guntur sendiri merupakan salah satu kekuatan terkuat di dunia. Namun, sekarang Wu Yun bahkan telah mengalami kesengsaraan surgawi dan ilahi. Maka Anda tidak akan merasakan betapa buruknya teknik pemicu petir ini. Tapi setidaknya, sebelum dia bisa mengatasi malapetaka itu, perasaan yang diberikan kepadanya oleh Thunder Joy adalah bahwa itu adalah kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan dunia. Tentu saja, saat ini bukan hanya Wu Yun saja. Di sekeliling, orang-orang Seng Wuzong yang dengan cepat mengepungnya juga segera menyadari berkumpulnya guntur di kehampaan. Namun meski mereka sudah menjadi dewa, mereka masih bisa terguncang oleh paksaan teknik pemicu petir ini. Hanya saja tidak sampai merasa takut. Sialan, bajingan itu menemukan kita, ayolah, jangan biarkan mereka melarikan diri. Teriak pemimpin sekte Sengwu, mengingatkan semua orang untuk mempercepat. Namun pada saat ini, seni menggambar petir telah selesai, berhasil atau gagal, melarikan diri, semuanya dalam satu gerakan. Ledakan, langit dan bumi berguncang, dan terdengar suara gemuruh yang keras. Wu Yun menggunakan penilaiannya sendiri untuk memilih arah di mana kekuatan pengepungan relatif lemah dan hanya ada sedikit orang kuat. Dia memimpin petir dan mengirimkan 36 petir ke tempat yang sama pada waktu yang sama. Tiba-tiba, banyak teriakan dan raungan marah terdengar. Tapi saat ini, yang dipedulikan Wu Yun bukanlah betapa mematikannya teknik pemicu guntur ini. Tidak peduli apakah pihak lain terluka parah atau tidak. Tujuannya adalah untuk menimbulkan kekacauan dan menciptakan kesenjangan. Dan sekarang, dia tidak tahu apakah dia telah melakukannya. Ayo pergi. Sebuah suara rendah berteriak, dan matanya memberi isyarat kepada Yue Yiren untuk segera pergi. Di saat yang sama, dia mengangkat tangannya untuk meraih 3 penjaga yang tertegun, dan dengan kecepatan gerakan tercepat, dia menembak ke arah lokasi di mana teknik pemicu petir jatuh di depannya. Bab 2249 Pengejaran. Yue Yiren ada di depan. Seperti nyala api merah menyala, kecil dan cepat. Wu Yunti menyelinap ke belakang ketiga penjaga itu, dan kecepatannya sama cepatnya. Dan satu demi satu, mereka bergegas menuju celah di depan yang diledakkan oleh Thunder Joy. Namun, itu seperti dugaan Wu Yun sebelumnya. Tidak peduli seberapa kuat teknik menggambar guntur, kekuatan Wu Yun masih sedikit lebih lemah. Selain itu, orang-orang ini adalah orang-orang kuat di alam dewa. Tidak peduli seberapa lemahnya dia tetaplah seorang setengah dewa atau lebih. Oleh karena itu, sebenarnya kerusakan yang disebabkan oleh teknik penarikan petir tadi tidak terlalu besar. Namun, itu tidak terlalu mematikan dan tujuan kekacauan tetap tercapai. Pada saat ini, semua anggota sekte Sengwu di arah ini sedang terburu-buru. Mereka mungkin memperhatikan seseorang bergegas keluar dari pengepungan mereka. Namun dalam situasi kacau ini, tidak ada waktu untuk menghentikannya. Meskipun ada juga tokoh tingkat tua dengan tingkat kultivasi yang kuat, para pembudidaya Raja Dewa dan Kaisar Dewa itu segera bereaksi dan bergegas untuk menghentikan mereka. Tapi Wu Yun bahkan tidak perlu mengambil tindakan untuk menghentikan orang-orang ini. Yue Yiren sudah cukup. Dia sangat cepat, seperti nyala api, merajalela. Ketika seseorang datang, dia menjatuhkannya. Ditambah dengan kekacauan yang terjadi, tidak butuh waktu lama bagi Wu Yun dan yang lainnya untuk keluar dari pengepungan. Percepat! Wu Yun berteriak sambil bergegas keluar dari pengepungan, menyuruh Yue Yiren untuk berhenti berkelahi dan segera pergi. Setelah melepaskan diri dari pengepungan yang ketat, dengan kecepatan Wu Yun dan Yue Yiren, akan sulit bagi Raja Dewa dan pembudidaya Kaisar Dewa di belakang untuk mengejar ketinggalan.
Sedangkan untuk orang lain dengan tingkat kultivasi lebih rendah, tidak perlu bicara lebih banyak. Dalam sekejap, dia tertinggal jauh. Namun menyingkirkan orang-orang ini tidak membuktikan bahwa Wu Yun dan yang lainnya selamat. Bagaimanapun, di antara kelompok orang ini, masih ada 5 orang kuat yang berada di level alam dewa. Terutama pemimpin Sekte Seng Wu, kekuatannya paling kuat, dan kecepatan reaksinya juga paling cepat. Ketika Wu Yun menggunakan teknik pemicu guntur, mungkin pemimpin Sekte Seng Wu tidak bereaksi secara langsung, dan Wu Yun ingin melarikan diri. Dia pikir dia baru saja menemukannya dan ingin menyerang lebih dulu. Jadi saya tidak terlalu memikirkannya. Namun ketika dia melihat Wu Yun memusatkan seluruh serangannya pada satu titik, dia langsung menilai bahwa Wu Yun dan yang lainnya ingin melarikan diri. Dan dia segera bergegas. Mengikuti di belakangnya adalah 4 tetua Tianming yang juga telah mencapai alam dewa. Saat Wu Yun dan yang lainnya keluar dari pengepungan, kelima orang ini segera terbang keluar. Berhenti, bajingan, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Teriak pemimpin Sekte Seng Wu. Dan ekspresi Wu Yun juga sangat serius. Dia bisa merasakan bahwa inilah 5 orang kuat di alam ilahi yang sedang mengejar ketinggalan. Satu di depan yang lain, yang satu mengejar dan yang lainnya melarikan diri. Kedua kelompok orang itu, kecepatannya sangat cepat. Hanya dalam beberapa napas, sekelompok besar pembudidaya Sekte Seng Wu di belakangnya semuanya tertinggal. Berlari liar melewati pegunungan dan hutan. Wu Yun terus membawa ketiga penjaga itu, dengan Yue Yiren bergegas di depan. Namun pada jarak kurang dari 100 meter di belakang mereka, 5 guru dewa yang dipimpin oleh pemimpin Sekte Seng Wu mengikuti dari belakang. Tidak peduli seberapa cepat Wu Yun dan Yue Yiren, mereka tidak dapat melarikan diri dari mereka. Bukan karena kemampuan tubuh Wu Yun dan Yue Yiren tidak bagus. Bahkan dalam hal kecepatan gerakan, mereka lebih kuat dari 5 master Sekte Seng Wu di belakang mereka. Justru karena kekuatan fisiknya, mereka mampu terhindar dari terkejar. Namun karena kesenjangan dalam budidaya, tidak mungkin juga untuk menghilangkannya. Bahkan dari segi body skill, kelima orang ini sedikit kalah. Tetapi mengandalkan dukungan dari kultivasi mereka yang kuat, kecepatan mereka bahkan sedikit meningkat. Menurut situasi ini, cepat atau lambat mereka mungkin harus menyusul Wu Yun. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meninggalkan wilayah pengaruh Seng Wuzong? Wu Yun tiba-tiba bertanya pada ketiga penjaga yang memegang slip di tangannya sambil berlari dengan liar. Pelindung ketiga benar-benar bingung saat ini, tapi untungnya kewarasannya masih ada. Dia memaksakan dirinya untuk bangun dan melihat sekeliling. Lalu dia berkata, "Bos, kalau terus begini, kita akan keluar dari pengaruh Seng Wuzong dalam 1/4 jam lagi." Dari sini adalah Sekte Tianyin. Sekte Tianyin dan Seng Wuzong tidak pernah berhubungan baik. Selama ini kita bisa dengan bergegas ke wilayah pengaruh Sekte Tianyin dan berhasil menarik perhatian orang-orang kuat Sekte Tianyin, kita mungkin memiliki peluang. Hanya saja, ini adalah daerah perbatasan, dan bahkan jika kita mencapai lingkup Sekte Tianyin, kita mungkin tidak ditangkap oleh Sekte Tianyin. Orang kuat Zong mengetahuinya, "Bos, Anda harus memikirkan cara lain." Harus dikatakan bahwa saat ini, ketiga penjaga masih berpikiran jernih. Dia sebenarnya dengan cepat membantu Wu Yun mencari jalan keluar. Dan metodenya dapat dianggap memberikan informasi yang sangat penting kepada Wu Yun. Dalam 1/4 jam lagi, Anda dapat meninggalkan wilayah pengaruh Seng Wuzong. Sekte Tianyin di sebelahnya adalah pihak yang memusuhi Seng Wuzong. Jadi sekarang, yang perlu dia lakukan adalah memastikan keamanan selama 1/4 jam ini. Melarikan diri sesegera mungkin dan bergegas ke wilayah pengaruh Sekte Tianyin. Pada saat yang sama, cobalah mencari cara untuk membuat khawatir orang-orang kuat dari Sekte Tianyin. Ketika saatnya tiba, apalagi apakah dia akan diincar oleh orang-orang kuat dari Sekte Tianyin. Setidaknya, mereka bisa menyingkirkan orang-orang kuat dari Sekte Seng Wu di belakang mereka. Yang disebut musuh dari musuhku adalah temanku. Ketika saatnya tiba, Wu Yun akan menemukan cara untuk menyeimbangkan hubungan ini, dan mungkin dia akan bisa mendapatkan pijakan yang kokoh di Sekte Tianyin. Namun, ini semua akan terjadi nanti, kini menyingkirkan kelima orang ini adalah prioritas utama.
Tetapi jika Wu Yun berpikiran seperti ini, mengapa kelima orang dari Seng Wuzong tidak berpikiran sama nantinya? Mereka tahu lebih jelas bahwa dalam 1/4 jam lagi, Wu Yun akan meninggalkan pengaruh Seng Wuzong mereka. Ketika mereka tiba di tanah Sekte Tianyin, mereka ingin mengambil tindakan lagi. Tapi itu tidak semudah itu. Jika itu adalah kekuatan lain, akan mudah untuk mengatakannya, tetapi itu adalah Sekte Tianyin. Master Sekte, orang ini mungkin ingin pergi ke Sekte Tianyin. Kita harus menemukan cara untuk menghentikannya sebelum itu terjadi. Ketika dia benar-benar tiba di tanah Sekte Tianyin, dia pernah memperingatkan para bajingan Tianyin itu. Sekte, mereka akan melakukannya. Begitu kita terlibat, kita tidak akan bisa mengambil tindakan. Wu Lingtian melarikan diri dengan Mutiara Tianlong. Orang ini mungkin satu-satunya orang dalam. Jika Anda ingin menemukan Wu Lingtian, Anda harus menangkapnya pertama. Kata salah satu tetua Tianming. Ya, pemimpin Seng Wuzong mengangguk, lalu berkata dengan penuh hormat. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi ke tanah Sekte Tianyin. Gunakan gerakan itu untuk menghentikannya dan menangkapnya hidup-hidup. Ya, pemimpin sekte. Keempat tetua Tianming mengangguk pada saat yang sama. Bab 2250 Formasi Langit dan Bumi yang Terperangkap. Dalam keadaan normal, kemungkinan mereka menghentikan Wu Yun dalam waktu 1/4 jam ini tidak akan terlalu besar. Dan mereka harus menangkap Wu Yun. Wu Yun tidak boleh diizinkan memasuki wilayah pengaruh Sekte Tianyin. Saya tidak punya pilihan selain menggunakan metode ini. Cara ini pasti bisa menghentikan Wu Yun, tapi agak memakan waktu. Bagaimanapun, ini membutuhkan 4 tetua takdir untuk mengambil tindakan pada saat yang sama, membentuk formasi besar, dan membangun penghalang energi di depan. Dan formasi ini tidak diragukan lagi sangat besar. Hanya keempat tetua takdir ini yang dapat mengaturnya jika mereka mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Bagaimanapun, jarak formasinya terlalu jauh, dan tidak mungkin bagi pembudidaya biasa untuk melakukannya. Terlebih lagi, setelah digunakan, keempat tetua takdir akan memasuki periode kelemahan yang singkat. Oleh karena itu, mereka tidak akan menggunakannya dengan mudah. Tapi sekarang, tidak ada jalan lain. Jika mereka tidak melakukan ini, Wu Yun akan benar-benar kabur. Namun, meskipun demikian, dengan adanya pemimpin sekte Seng Wu di sini, keempat tetua Tianming ini tidak berpikir bahwa Wu Yun akan lolos bahkan jika mereka jatuh dalam kelemahan. Master sekte mereka adalah orang kuat di alam ilahi tingkat ketiga. Tidak peduli seberapa kuat Wu Yun dan lelaki kecil tak dikenal itu, mereka tidak akan pernah bisa lepas dari genggaman mereka. Pada saat itu, bahkan jika mereka berempat tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran, Master sekte mereka saja sudah cukup. Misi mereka adalah menghentikan Wu Yun dan mencegahnya melarikan diri. Segera, saat mereka berempat mengambil posisi masing-masing, mereka menggerakkan jari mereka. Dalam sekejap, energi langit dan bumi yang semula memenuhi dunia dengan damai sepertinya dimobilisasi oleh suatu kekuatan. Mereka dengan cepat berkumpul di satu tempat, dan kemudian dengan cepat berkumpul di satu arah. Wu Yun secara alami menyadari perubahan ini. Tapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saudara ketiga, apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan di belakang layar? Dalam kebingungan, Wu Yun bertanya kepada 3 penjaga yang dia pegang di tangannya. Namun menanyakan pertanyaan seperti ini kepada ketiga pelindung sama saja dengan memainkan piano kepada seekor sapi. Meskipun dia cukup mengenal Seng Wuzong, dia hanya menggores permukaannya saja. Saat ini, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia memandang Wu Yun dengan ekspresi bingung dan menggelengkan kepalanya. Saat Wu Yun bingung, Yue Yiren, yang sedang berlari di depannya, tiba-tiba berhenti dan berkata dengan lembut di saat yang bersamaan. Aku pergi, nak, ini sudah berakhir. Ini adalah formasi jebakan langit dan bumi. Orang-orang ini benar-benar memahami formasi ini. Formasi jebakan langit dan bumi. Wu Yun bertanya dengan heran, apa itu? Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan sekarang, aku. Lupakan saja, kita tidak bisa lari. Jelas, Yue Yiren awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba mengubah nadanya dan tidak berkata apa-apa.
Tapi kata-katanya yang tidak bisa dijelaskan bahkan lebih tidak bisa dimengerti oleh Wu Yun. Namun, segera, tidak perlu dijelaskan, Wu Yun sudah tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin dia masih belum tahu apa yang disebut formasi jebakan langit dan bumi ini. Namun ia sudah mengetahui apa fungsi dari formasi jebakan langit dan bumi ini. Saat ini, dia berada sekitar 50 meter di depannya. Dinding energi yang sangat tebal muncul, menghalangi jalannya. Meskipun ini hanya tembok energi, ia terlalu kuat. Setidaknya, Wu Yun tidak bisa menerobos. Dengan kata lain, meskipun dia memiliki kemampuan untuk menerobos, dia tidak akan mampu melakukannya dalam waktu singkat. Dan selama jeda waktu ketika dia menerobos, orang-orang berikut telah menyusul. Tidak ada cara lain, mari kita hadapi musuh. Wajah Wu Yun serius, dan dia diam-diam mengertakkan gigi dan menggeram. Aku tidak menyangka bajingan ini bisa memiliki metode seperti itu. Sambil berbisik, Wu Yun perlahan berhenti dan mengeluarkan senjata di tangannya. Ketiga penjaga hukum itu diletakkan di tanah. Yue Yiren juga berhenti. Mereka benar-benar tidak dapat melarikan diri. Dinding energi seperti itu muncul di depan mereka, di kiri dan kanan, dan di tiga sisi, menghalangi jalan mereka. Hanya bagian belakangnya saja yang tidak. Dan di belakang mereka ada 5 orang Seng Wuzong. Berbalik dan lihat ke belakang Anda. Yue Yiren melayang di samping Wu Yun. Namun sekilas, Wu Yun juga menemukan sesuatu yang tidak terduga. Dia mengira 5 orang di belakangnya masih mengejarnya. Namun, tidak. Satu-satunya orang yang mengejarnya saat ini adalah pemimpin Sekte Sengwu. 4 tetua Tianming yang tersisa tetap berada di kejauhan, membentuk formasi mereka sendiri, memutar-mutar jari mereka. Wu Yun memikirkannya dengan cepat. Dinding energi yang menghalangi jalan mereka seharusnya adalah apa yang disebut formasi langit dan bumi yang dipadatkan oleh 4 tetua takdir. Adapun mereka, yang telah mengumpulkan formasi mereka, tampaknya mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Hal baik, setidaknya bagi Wu Yun saat ini jelas merupakan kabar baik. Jika 5 orang benar-benar bergabung untuk menyerang dia dan Yue Yiren, maka mereka berdua tidak akan memiliki peluang untuk menang. Tetapi jika itu hanya pemimpin dari Sekte Sengwu, jadi mungkin masih ada ruang untuk perubahan. Tentu saja, yang paling penting sekarang adalah apakah keempat tetua Tianming di belakang akan ikut bergabung dalam pertempuran setelah pemimpin Sekte Sengwu menyusul mereka. Jika ini masalahnya, Wu Yun dan yang lainnya masih akan menghadapi 5 musuh. Situasinya sama berbahayanya. Nak, kamu dan aku akan bergabung nanti untuk melihat apakah kita bisa membunuh pemimpin Sekte Sengwu. Orang ini hanya berada di tingkat ketiga dari Dewa Ilahi. Dia tidak begitu menakutkan. Jika kamu tidak bisa membunuh dia, kamu bisa memaksanya kembali. Jika kamu memaksanya kembali, kamu bisa membunuhnya lagi. Membunuh keempat tetua takdir itu setara dengan menghancurkan jebakan langit dan bumi, dan kemudian dinding energi yang menjebak kita akan menghilang. Suara Yue Yiren tiba-tiba datang. Wu Yun sedikit terkejut, tapi Yue Yiren dengan cepat memahami keraguan Wu Yun. Dijelaskan, jangan khawatir, formasi yang terperangkap di dunia ini tidak sesederhana itu. Setelah 4 orang mengatur formasi, mereka akan menjadi lemah untuk jangka waktu tertentu. Satu-satunya yang bisa melawan kita sekarang adalah Master dari Sekte Sengwu. Kalimat ini, bagi Wu Yun bisa dikatakan menenangkan. Dia takut 4 orang di belakangnya akan menyusul dan bergabung dalam pertempuran. Namun jika benar seperti yang dikatakan Yue Yiren, kekhawatiran ini bisa diabaikan. Jauh lebih mudah berurusan dengan 1 orang daripada 5 orang sekaligus. Alam Dewa, tingkat ketiga, penguasa Sekte Sengwu. Baiklah, hari ini, biarkan saya melihat seberapa kuat kultivator alam dewa tingkat ketiga di bintang Tianlong ini. Berbisik diam-diam, dia dan Yue Yiren berkata. Mereka saling memandang. Setiap orang memiliki idenya masing-masing, diam-diam memahami satu sama lain. Mereka melihat pemimpin Sekte Sengwu berlari ke arah mereka seperti embusan angin. Wu Yun dan Yue Yiren sama-sama siap menghadapi musuh. Adapun ketiga penjaga itu, mereka sangat ketakutan hingga mereka meringkuk dan bahkan tidak bisa bernapas. Bagaimanapun, dialah yang paling rendah hati.
Dia tidak mampu menyinggung Seng Wuzong atau Wu Yun. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu hasilnya dengan tenang.